Pemirsa masih di Speak Up Trans, kali ini di segmen terakhir. Jika tadi membahas mengenai gerakan-gerakan begitu ya pasca masifnya berita-berita hoax yang beredar. Tapi trigger utama sampai akhirnya turun ke jalan banyak sekali komunitas. Kasus apa yang sampai atau berita hoax apa yang membuat Anda akhirnya turun? Ya jadi, ini kan kumpulan, banyak sekali hoaks yang sudah istilahnya sudah menyebabkan pertemanan putus, kemudian keluarga juga mungkin jadi tidak harmonis ya, lingkungan kerja juga tidak nyaman dan juga beberapa hoaks yang memang, itu ya, hoaks itu kan ada yang bisa sampai membunuh. Yang pertama misalnya orang yang, terkena stroke itu ada petunjuk, oh nggak ditusuk-tusuk aja telinganya atau jarinya gitu, dia akan sembuh. Itu kejadian di grup ada yang lapor, ini temannya dia meninggal gara-gara seharusnya dibawa ke rumah sakit yang jaraknya sebenarnya cuma 5 menit atau 10 menit dari kantor, itu tidak dibawa. Tapi dilakukan terapi seperti itu gitu, sehingga dia akhirnya meninggal. Yang kedua adalah kemarin kami juga berjumpa dengan, survivor kanker. Itu banyak rekan-rekan dia gitu ya, yang tadinya, sudah melakukan pengobatan medis, jalur medis gitu ya. Tapi mungkin karena dia termakan oleh berita hoax ya, yang juga menyebar melalui media sosial, sehingga dia masuk ke jalur alternatif yang tidak ada, referensinya sama sekali. Eee, Berjalan kemudian akhirnya dia terlambat, balik lagi ke medis sudah nggak bisa Sudah ditolong telat. lagi. Yang lebih parah lagi beberapa daerah juga termakan oleh berita hoax yang terkait dengan masalah investasi. Jadi banyak yang literasi keuangan rendah sehingga mereka termakan ya, seperti kasus Dimas Kanjeng. Ya kasus ini sebenarnya ada banyak yang tidak Banyak ya. terekspos. Itu menyebabkan ekonomi masyarakat juga banyak yang, tiba-tiba kolaps gitu ya. Ketika misalnya kayak kabupaten kecil di tempat kami ini Wonosobo ini pernah ada kejadian, koperasi abal-abal itu tiba-tiba hilang, sebenarnya dia money game sehingga ada ratusan miliar uang mengungkap dan otomatis ekonomi masyarakat langsung seolah berhenti. Nah ini kan, berpengaruh sekali gitu. Nah akhirnya kan masyarakat kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama gitu untuk membuat media sosial menjadi lebih bersih. Media sosial itu seharusnya bukan tempat untuk menyebarkan hal semacam itu. Jadi makanya itu kami ketika mengajak itu respon masyarakat itu sangat luar biasa banyak. Baik, jika dilihat begitu ya, efek dari hoax ini sangat besar dan bisa langsung dirasakan begitu oleh masyarakat secara langsung, bahkan tadi ada yang sampai, bisa merenggut nyawa menyebabkan kematian. Pak Nukman, jika ternyata sangat mengkhawatirkan seperti ini, tapi respon dari pemerintah mengatakan bahwa ini baru awalnya. Harusnya kita seperti apa sih Bukan, menanggapinya? bukan begitu. Jadi pemerintah sudah jelas mengatakan PR terbesar adalah literasi, ya, literasi. Cuman memang gerakan anti hoax itu kan baru dimulai, kan, baru dideklarasikan kemarin ya. 1 Desember. Makanya pesannya adalah ini harus bertahan panjang, ya. Jadi anti hoax itu sebenarnya bukan anti hoaxnya yang dipentingkan, tapi mengedukasi publik supaya makin melek. Itu pekerjaan yang panjang, melelahkan, butuh endurance, butuh biaya. Pemerintah nggak boleh berdiam. Jadi Pak Menterinya udah bagus nih ngasih kodenya, ya, ngasih kodenya udah bagus. Tapi saya akan khawatir pada eksekusinya nanti. Jangan 100% mengandalkan masyarakat. Pemerintah loh ya, pemerintah jangan 100% mengandalkan masyarakat. Harusnya? Pemerintah harus bekerja karena kewajiban pemerintah itu mencerdaskan rakyat, ya. Duitnya jangan dipakai untuk hura-hura yang lain. Jangan dipakai untuk seremoni, tapi benar-benar dipakai untuk segala kegiatan yang membuat literasi publik itu meningkat. Baik, Jangka panjang, harus jangka hingga panjang. saat ini begitu Pak Nukman melihat respon di masyarakat seperti apa sih? Terhadap mungkin literasi-literasi kecil begitu yang diadakan? Sekarang kan masih ke hura-huranya. Sekarang masih ke awareness bahwa ada gerakan ini loh. Gitu. Masyarakat makanya menyambutnya dengan cara turun ke jalan, bawa poster gitu kan. Tapi harus bekerja. Setelah itu kan mereka lupa, ya kan? Kembali lagi ke kehidupan sehari-hari, kemakan lagi sama hoax. Makanya ketika sebagian besar kembali ke kehidupan sehari-hari, ada harus sebagian kecil yang harus bergerak nih, ya, mengedukasi publik, nggak capek. Baik, pesan yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat? Satu, ini mengenai hoax sudah semua udah concern, ya kan? Kalau kita nggak mau menjadi bagian dari yang menyusahkan masyarakat yang lain, mulai hari ini setiap ada informasi yang membuatmu emosi, ya emosi itu misalnya bisa emosi karena nggak suka, dan juga Unfriend gitu ya? juga emosi karena suka banget. Wah ini keren banget nih. Iya iya iya. Dua-duanya kamu tahan dulu, semenit 2 menit tahan dulu, cek dulu kebenarannya, baru kamu sebar. Untuk dua hal loh ya, benci dan cinta. Karena kamu kalau benci berlebihan, kalau kamu cinta berlebihan,
kamu akan sama-sama rentan terhadap apapun yang itu. Dari Memang yang siapapun. berlebihan itu nggak baik Nggak gitu baik, ya, betul. tidak ada Makanya berlebihan begitu yang gemeter baik ya. kantor, jangan berhenti, Baik. wudhu dulu kalau orang Islam. Tahan dulu 1 menit, 2 menit, pastikan dulu kebenaran dari berita itu, baru jika memang itu bermanfaat dan tidak akan ada yang tersinggung begitu dengan berita itu, silahkan disebar. Tapi jika kira-kira akan menimbulkan suatu konflik dalam tanda kutip begitu, tahan di kita saja. Cukup sampai di kita seperti itu ya Pak Nukman, Pak Haji. Terima kasih sudah hadir di sini di Speak After Lunch, dan pemirsa tadi perbincangan kita terkait dengan stop begitu ya berita bohong, bahwa kita tidak bisa menutup mata, banyak sekali informasi-informasi bohong yang beredar, dan banyak juga dari kita yang tidak mengetahui bahwa itu adalah informasi bohong. Karena cara pengemasannya ini hampir sama dengan berita-berita yang bisa dipercayai kebenarannya. Tapi lagi-lagi tahan dulu 1-2 menit untuk melihat lagi seperti apa sih kira-kira referensinya atau kebenarannya seperti apa, dan juga bisa dicek atau di-counter dengan situs-situs yang memang menyediakan bank dari hoax-hoax yang ada, apakah itu masuk di dalam kategori hoax yang ada di situs tersebut. Pemirsa, itu tadi, semoga kita lebih waspada lagi dalam menggunakan gadget dan juga media sosial kita. Demikian Speak After Lunch, saksikan terus Speak After Lunch setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di News TV, Inspiring and Informative. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.